Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal ya arhamar rahimin. Nah, kita lanjutkan penjelasan berkenaan dengan kitab Ikhtisar Ulumil Hadis karya Al-Hafidz Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah masuk atau sudah membacakan Ashahul Asanid, ya, di mana di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan beberapa poin atau beberapa kalam dari a'immah al-huffaz yang menyebutkan adanya atau mengitlaqkan Ashahul Asanid. Nah, kita sebutkan secara ringkas saja di sini. Di sini beliau menyebutkan dari Imam Ahmad dan Ishaq, ya, Ashahul Asanid indahuma Az-Zuhri an Salim an abihi, yakni abihi Ibnu Umar maksudnya. Kemudian waqala Ali ibn al-Madini wal Fallas, adapun Ali ibn al-Madini dan Amr ibn Ali al-Fallas, ya, maka mereka menguatkan atau mengatakan Ashahul Asanid adalah Muhammad bin Sirin dari Abidah As-Salmani dari Ali bin Abi Thalib. Adapun Ibnu Ma'in Al-A'mash dari Ibrahim dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud. Sementara Al-Bukhari Malik an-Nafi' Ibnu Umar, dan sebagian menambahkan Asy-Syafi'i dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Baik, tentang Ashahul Asanid secara umum ada 3 pendapat di kalangan ahlul ilm. Apakah boleh mengitlaqkan Ashahul Asanid, ya, dikatakan sebuah sanad itu Ashahul Asanid atau bukan? Nah, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang mengitlaqkan Ashahul Asanid. Ya, tidak boleh seorang mengitlaqkan Ashahul Asanid. Kenapa? Karena terkadang sanad itu dikatakan sanad yang sahih, ya. Misalnya dikatakan ini sanad yang paling sahih, tapi di hadis itu, namun ketika sanad ini berada di hadis yang lain, ya, bisa jadi di sana ada pembandingnya atau ada yang lebih kuat dibandingkan dia, atau mungkin ada illatnya di situ. Ya, bisa jadi seperti itu. Artinya kadang beda hadis walaupun dengan sanad yang sama, ya, tapi berbeda hadis itu kan tidak mesti sama hukumnya. Sebagaimana rawi-rawi thiqah, terkadang namanya rawi-rawi thiqah memiliki hadis-hadis yang gharib. Imam Malik rahimahullah punya gharaib, ya. Maka walaupun beliau asalnya thiqah, tapi beliau memiliki hadis-hadis yang keliru di dalamnya. Nah, karena itulah, ya, tidak bisa kita mengitlaqkan bahwa beliau rahimahullahu taala dengan sanad seperti itu, misalnya dengan musalsal atau dengan mata rantai sanad seperti itu, ini adalah Ashahul Asanid di semua matan. Nah, ini pendapat yang pertama, mengatakan karena sulit, ya. Kadang dengan sanad yang sama tapi dengan matan hadis yang berbeda, ya, dia tidak menjadi Ashahul Asanid di sana. Dia mungkin menjadi Ashahul Asanid di hadis ini, tapi di hadis yang lain tidak. Jelas sampai sini. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullah di matan kitab ini yang diringkas oleh Ibnu Katsir rahimahullah, Ma'rifah Anwa' Ilmil Hadis. Nah, ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullahu taala dan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan boleh secara mutlak. Kalau pendapat yang pertama melarang secara mutlak, tidak boleh. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan jawaz mutlaqan, boleh mengitlaqkan Ashahul Asanid secara mutlak. Dan ini merupakan pendapat dari para ulama yang kalam mereka disinggung di sini. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Al-Fallas, dan juga Imam Al-Bukhari, ya. Siapa-siapa saja dari ulama yang dinukil dari mereka atau dikutip dari mereka ada pernyataan Ashahul Asanid, maka ini adalah pendapatnya. Ini pendapat yang membolehkan secara mutlak. Baik, kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang mengatakan boleh tapi tidak dibenarkan secara itlak. Harus ditakyid dengan rawi tertentu atau ditakyid dengan sahabat tertentu. Misalnya dikatakan Ashahul Asanid an Ibni Umar, ini
Asahul asanid an Ibnu Mas'ud. Ini asahul asanid an Abi Bakar As-Siddiq adalah ini. Jadi dikaitkan. Ya. Adapun pendapat yang pertama memutlakkan bahwa Malik an-Nafi an Ibnu Umar itu lebih kuat dibandingkan misalnya Az-Zuhri an Salim an Ibnu Umar. Ya, mungkin di hadis satu iya, tapi di hadis yang lain belum tentu. Belum tentu Malik an-Nafi Ibnu Umar lebih kuat dibandingkan Az-Zuhri an Salim dari Ibnu Umar, belum tentu. Jelas sampai sini? Nah, maka tidak boleh dimutlakkan seperti itu. Tidak boleh dimutlakkan seperti itu. Kata beliau boleh tapi ditakkid dengan sahabat tertentu. Sekarang kalau mau dibanding-bandingkan misalnya, yang mana lebih kuat, Malik an-Nafi an Ibnu Umar atau Az-Zuhri an Salim Ibnu Umar dibandingkan Muhammad bin Sirin dari Abidah As-Salmani dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Jelas ya? Malik dengan Az-Zuhri. Kira-kira siapa? Ya, yang lebih unggul dari sisi dhabat, ya, dari sisi keluasan riwayat, jelas Az-Zuhri. Jelas sampai sini? Jelas Az-Zuhri rahimahullahu taala. Nah, Abidah As-Salmani tabi'in yang mulia dengan siapa? Nafi Maula Ibnu Umar misalnya. Yang mana lebih unggul? Ini kan apa namanya? Memutlakkan bahwa asahul asanid fid dunya secara mutlak adalah ini. Nah, ini kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala tidak dibenarkan. Ya, dan ini yang pendapat yang ketiga inilah yang disebutkan oleh apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Iya. Sudah ya, ini tiga pendapat, dan pendapat yang ketiga ini yang disebutkan di sini siapa oleh Ibnu Asakir rahimahullahu taala dalam syarah beliau ya Al-Ba'its Al-Hatsits. Nah, dan ini juga merupakan pendapat Al-Hakim rahimahullahu taala, Al-Hakim An-Naisaburi yang diikuti oleh Ibnu Asakir rahimahullahu taala di sini. Baik, ini kesimpulan dalam masalah atau aqwal dalam masalah dalam asahul asanid. Ya, dalam asahul asanid. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya, ini asahul asanid semuanya. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa zada ba'dhum. Sebagian ahlul ilm ada yang menambahkan pada silsilah Malik an-Nafi an Ibnu Umar, ada yang menambahkan Asy-Syafi'i an Malik an-Nafi an Ibnu Umar. Ada tambahkan Syafi'i. Kenapa? Idh huwa ajallu marwa'an. Karena beliau adalah, yakni Syafi'i adalah ulama, ya, perawi yang paling ya jalil, ya, yang paling mulia yang meriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, di sini penambahan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam asahul asanid ini fihi nadhar. Ya, fihi nadhar. Mengapa? Karena Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, dalam sisi periwayatan, ya, beliau thiqah tentunya, namun tidak berada pada tingkatan rawi-rawi yang meriwayatkan dari Imam Malik semacam Yahya bin Yahya Al-Laitsi, ya, kemudian Abdullah bin Maslam bin Qa'nab Al-Qa'nabi atau Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, ya, Ad-Dimashqi, ya, tidak, atau misalnya Abu Mus'ab, ya, yang juga meriwayatkan Muwatta dari Imam Malik rahimahullahu taala, dan seterusnya, ya. Karena itulah para ashab kutubus sittah, ya, mereka dalam meriwayatkan hadis-hadis Imam Malik, mereka tidak melalui jalur dari Asy-Syafi'i rahimahullah, walaupun dengan beberapa alasan yang berbeda-beda. Semacam Al-Bukhari rahimahullah, kenapa beliau tidak menggunakan jalur Asy-Syafi'i ketika mengambil riwayat dari Imam Malik? Dikarenakan beliau rahimahullahu taala itu satu zaman dengan beberapa ashabnya Asy-Syafi'i, yakni orang-orang yang setabaqat dengan Asy-Syafi'i, ya, Imam Bukhari rahimahullahu taala juga berjumpa dengannya. Sehingga kalau beliau meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, maka sanadnya nazil. Nah, karena itulah beliau Al-Bukhari rahimahullah tidak meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i. Adapun yang lainnya, maka mereka mereka punya
itimat masing-masing dalam meriwayatkan hadis-hadis Imam Malik. Kita tahu riwayat-riwayat Imam Malik itu semua terdapat dalam Al-Muwatta. Secara umum semua terdapat dalam Al-Muwatta. Dan mereka masing-masing para ulama dari ashab kutubus sittah punya itimat, ya, punya umdah tersendiri dalam meriwayatkan dari Imam Malik, tapi tidak ada yang memilih dari Imam Syafi'i menjadikan beliau sebagai umdah. Ini menunjukkan bahwa silsilah beliau, ya, atau Syafi'i dari Malik dan seterusnya ini tidak bisa dianggap sebagai ashahul asanid. Seandainya dia bisa dianggap sebagai ashahul asanid, tidak mungkin para ashabul kutubus sittah melalaikan riwayat Imam Syafi'i rahimahullah dari Imam Malik. Jelas? Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam meriwayatkan Muwatta, beliau bersandar kepada Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Ad-Dimashqi. Ya. Walaupun beliau sebutkan juga Al-Qanabi dalam Sahih Bukhari, tapi kebanyakan riwayat Imam Malik dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Yusuf. Sementara Imam Muslim rahimahullahu taala bersandar pada rawi yang masyhur, rawi yang paling masyhur dari kitab Muwatta, yaitu Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ya, Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ya, ini riwayat yang paling Muwatta yang paling lengkap, yaitu riwayatnya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Kemudian Imam Abu Daud bersandar, ya, menjadikan Abdullah bin Maslamah bin Qanab Al-Qanabi sebagai umdah beliau dari Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, maka dikatakan di sini wazada ba'dhum, sebagian mengatakan Asy-Syafi'i an Malik ini ya fihi ma fihi, ya. Ada kritikan atau kurang tepat dikarenakan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tidak dijadikan sebagai umdah oleh ashab kutubus sittah dalam meriwayatkan hadis-hadisnya Imam Malik, ya, rahimahullahu taala. 6. Kemudian pembahasan berikutnya, apa manfaat mengetahui ashahul asanid? Apa manfaat mengetahui ashahul asanid? Manfaat yang pertama, secara umum ada dua manfaat mengetahui ashahul asanid. Dan ini seperti yang saya katakan kemarin, seorang talibul ilm, talib al-hadis, selayaknya menghafal hadis-hadis atau menghafal sanad-sanad yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya ke banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini setidaknya sanad-sanad yang seperti ini dia hafalkan. Ya, ashahul asanid, karena ini madar Malik an-Nafi' Ibnu Umar itu ada beberapa riwayat, beberapa hadis di situ. Ya, demikian pula Az-Zuhri yang Salim bin Umar, terutama sanad-sanad Az-Zuhri. Selayaknya seorang talibul ilm, ya, itu setidaknya menghafal sedikit dari jalan-jalannya Az-Zuhri. Az-Zuhri rahimahullah taala itu wasi'ur riwayah. Ya, wasi'ur riwayah. Antum bisa menyambungkan sanad ke sahabat manapun secara umum dari Az-Zuhri, karena luasnya riwayat beliau. Demikian pula di bawahnya banyak orang-orang, banyak rawi-rawi yang bisa kita pertemukan dengan Az-Zuhri. Ya, banyak rawi-rawi yang bisa kita pertemukan dengan Az-Zuhri. Misalnya Az-Zuhri ke Jabir ibn Abdullah lewat Muhammad ibn al-Munkadir. Az-Zuhri dari Aisyah radhiyallahu taala anha lewat diantaranya lewat Amr bin Abdurrahman. Az-Zuhri dari Abu Hurairah, nah, bisa lewat Abu Salamah bin Abdurrahman, ya, dan bisa juga dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari bapaknya Abdurrahman bin Auf. Nah, dan seterusnya. Ini Az-Zuhri rahimahullahu taala, sanad-sanad beliau ini wasi'. Karena itulah ketika seorang mengetahui guru-guru Az-Zuhri, dia akan mudah menyambung sanad baik ke atasnya maupun ke bawahnya. Ke bawahnya juga lebih mudah, ya, agak mudah karena Az-Zuhri berada di tengah-tengah. Jadi setidaknya dengan mengetahui beberapa jalur Az-Zuhri, dia bisa mengetahui jalur-jalur riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setidaknya yang dia butuhkan. Wallahu alam bissawab. Baik. Ya, maka seperti yang saya katakan kemarin, mudah-mudahan semua sudah menghafal jalur ini, ya. Demikian pula Al-A'mash, ya, Sulaiman bin Mihran, ya. Baik. Nah, Sulaiman bin Mihran dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, ya, kemudian dari Alqamah, kemudian dari siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ada dua manfaat seorang mengetahui ashahul asanid. Manfaat yang pertama tentunya inda ta'arud. Jadi at-tarjih inda ta'arud. Ketika terjadi ta'arud dalam riwayat, misalnya dalam kasus syadz atau dalam kasus muttarib atau yang semacamnya dari jenis-jenis hadis mu'allal yang melibatkan ikhtilaf antara sama-sama thiqah tapi terjadi ikhtilaf dalam riwayat, maka ketika ada salah satu jalan yang merupakan ashahul asanid, tidak diragukan itu yang paling rajih dibandingkan yang lain. Ya, ketika ada salah satu sanad
yang merupakan asahul asanid, maka ini bisa jadi bahan pertimbangan. Mungkin walaupun dia menyelisih 3-4 orang, ini masih bisa dijadikan pertimbangan. Walaupun dia sendirian, tapi dia asahul asanid. Sudah sampai sini? Iya. Ini yang pertama, manfaat yang pertama mengetahui asahul asanid adalah at-tarjih 'inda ta'arud. Kemudian yang kedua, manfaat mengetahui asahul asanid adalah untuk mengetahui man asbatun nasi fir rawi. Ya. Siapakah rawi yang paling kuat riwayatnya dari seorang dari guru tersebut. Misalnya kita katakan asahul asanid Malik an-Nafi an Ibnu Umar. Berarti dari Ibnu Umar menurut versi ini orang yang paling kuat riwayatnya dari Ibnu Umar adalah Nafi. Nah, maka siapapun yang menyelisihi Nafi dari Ibnu Umar, ya, tentunya kalau bukan juga asahul asanid seperti Salim, anaknya Ibnu Umar sendiri juga lewat Az-Zuri kan, Az-Zuri Salim Ibnu Umar. Tapi anggaplah selain daripada ini perbandingannya. Malik Nafi Ibnu Umar dibandingkan dengan masalan Sufyan Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar dari dari Ibnu Umar, Amr bin Dinar As-Zuhri. Baik, labas. Anggaplah dari sanad yang lain dari Ibnu Umar. Maka di sini kita katakan asbatun nas fi Ibnu Umar adalah apa? Adalah Nafi, ya, atau kalau kita gabungkan sanadnya, berarti asbatun nas fi Ibnu Umar adalah Nafi sama Salim. Kenapa? Oh, karena kita tahu ya, asahul asanid dari Ibnu Umar ada 2 jalur kan, Az-Zuhri Salim Ibnu Umar, Malik Nafi Ibnu Umar. Berarti asahun atau asbatun nas fi Ibnu Umar adalah Salim dengan apa namanya? Nafi. Kapan 2 orang ini satu riwayatnya, biar diselisih oleh 10 orang, belum tentu 2 orang ini kalah. Kan begitu. Kenapa? Karena 2 orang ini asbatun nas fi Ibnu Umar. Ya, walaupun dia menyelisih 10 orang, kalau mereka berdua sepakat akan suatu riwayat, bisa didahulukan. Ya. Jelas? Kemudian, siapa asbatun nas dari Nafi? Yaitu Malik. Maka siapapun yang menyelisihi Malik dari riwayat, ya, dengan Nafi, mungkin lawan 2 orang, lawan 3 orang, belum tentu Imam Malik kalah riwayatnya. Kenapa? Karena dia asbatun nas fi Nafi. Siapa asbatun nas dari Salim? Az-Zuhri. Ya. Siapa asbatun nas dari Ibnu Mas'ud? Alqamah. Siapa asbatun nas dari Alqamah? Siapa? Ibrahim. Siapa asbatun nas dari Ibrahim? Al-A'mash. Demikian. Jadi kita bisa dapat manfaat dari asahul asanid ini melalui satu mata rantai ketika ta'arud, atau kita dapatkan manfaat dari rawi per rawi. Asbatun nas dari rawi ini adalah yang tersebut dalam asahul asanid. Jelas sampai sini? Baik, ini 2 manfaat mengetahui asahul asanid. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini selesai pembahasan yang pertama dari maratib as-sahih. Kita sudah sebutkan kemarin bahwa maratibus sihah itu ada 2 sudut pandang. Yang pertama bi'tibaris sanad dan yang kedua bi'tibaril kitab. Adapun bi'tibaris sanad ini sudah dibahas pembahasannya asahul asanid. Asahul asanid. I'tibar yang kedua adalah dari sudut pandang kitab. Nah, ini masuk pembahasan berikutnya mengenai kitab hadis yang paling sahih. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala faidah. Awwalu man i'tana bi jam'is sahih Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Nah, Al-Bukhari wa talahu sahibuhu wa tilmidhuhu Abul Husaini Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi fahuma asahhu kutubil hadis. Wal Bukhari arjahu li'annahu ishtarata fi ikhrajihi al-haditha fi kitabihi hadha ay yakuna ar-rawi qad 'asara shaykhahu wa thabata 'indahu sama'uhu minhu wa lam yashtarit Muslimun ats-tsani bal iktafa bi mujarradil mu'asarah. Wa min huna yanfasilu laka an-niza'u fi tarjih sahih al-Bukhari ala Muslimin kama huwa qaulul jumhur khilafan li Abi Ali an-Naisaburi Syekhil Hakim wa ta'ifatin min ulama'il Maghrib. Baik, ini masalah yang pertama mengenai asahul kutub. Ya. Kata beliau, yang paling pertama kali punya perhatian dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail. Ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ya, Muhammad bin Ismail
ibn Ibrahim ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari, nama lengkap beliau. Kemudian diikuti oleh sahibuhu wa tilmidhuhu, kawan sekaligus muridnya, yaitu Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj ya Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu taala. Fahuma asahhu kutubil hadis. Keduanya merupakan kitab hadis yang paling sahih. Baik. Masalah yang pertama di sini adalah dikatakan bahwa Al-Bukhari rahimahullahu taala merupakan orang yang paling pertama kali i'tina untuk menghimpun hadis-hadis sahih. Nah, di sini ada sebagian i'tirad, dari sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya Al-Bukhari rahimahullah bukanlah orang yang paling pertama kali menghimpun hadis-hadis sahih. Jelas ya? Nah, bukan orang yang pertama. Mengapa? Sebelumnya ada Muwatta Imam Malik, ya, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tidak ada hadis kitab yang lebih sahih dibandingkan Muwatta Imam Malik, Imam Malik. Nah, maka sebagian ulama mengatakan klaim yang mengatakan bahwa Al-Bukhari ini adalah orang yang paling pertama kali mengumpulkan hadis sahih ini muntaqad. Ya, kenapa? Karena ada Imam Malik sebelumnya. Ya. Ada Imam Malik sebelumnya di Al-Muwatta. Jelas sampai sini? Nah. Kemudian sebagian ahli ilmu mengatakan berbeda antara Bukhari dengan siapa? Imam Malik rahimahullahu taala. Yang dimaksud bahwa yang pertama kali menghimpun hadis-hadis sahih, ya. Yang pertama kali menghimpun hadis-hadis sahih adalah Al-Bukhari, yakni hadis-hadis sahih al-mujarrad. Khusus hadis-hadis sahih saja. Sementara dalam Imam Malik, dalam Muwatta Imam Malik itu di dalamnya ada hadis-hadis mu'dhal, ya, hadis-hadis mu'dhal, ada al-mauqufat, hadis-hadis mauquf, ada al-maqtu'at, atau bahkan ada fatwa beliau sendiri di dalam Muwatta. Ya, dalam Muwatta Imam Malik ada fatwa beliau di dalamnya. Ada fatwa beliau, dan beliau termasuk tentunya atba'ut tabi'in, ya, maka termasuk maqtu', ya, hadis-hadis maqtu', fatwa beliau, ada juga mauquf dari sahabat. Ya, ada hadis-hadis mu'dhal di dalamnya, hadis-hadis balaghon namanya. Balaghon di mana Imam Malik mengatakan balaghani an Ibnu Umar, balaghani an fulan atau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya hadis-hadis balaghon ini mu'dhal, setidaknya 2 perawi yang gugur. Ya, maka kata mereka, adanya Muwatta Imam Malik sebelum Al-Bukhari tidak bermasalah, itu tidak mencacati klaim yang mengatakan bahwasanya Al-Bukhari adalah orang yang pertama kali mengumpulkan hadis sahih. Itu tidak mencacati klaim ini. Kenapa? Karena yang dimaksud bahwa Al-Bukhari, yang dimaksud pada klaim tersebut adalah yang pertama kali menghimpun hadis-hadis sahih al-mujarrad, hadis sahih saja, tidak bercampur dengan yang lain. Sementara di Muwatta Imam Malik itu banyak, ya, mauqufat, ada maqtu'at, ada mu'dhalat, balaghon dan seterusnya. Jelas sampai sini? Nah, kemudian dijawab lagi mengatakan jawaban seperti itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kita tahu juga dalam Sahih Bukhari banyak hadis-hadis mu'allaqat tanpa sanad. Hadis mu'allaq banyak jumlahnya tanpa sanad. Ya. Jelas sampai sini? Tidak pakai sanad. Balaghon cuman gugur 2, ya. Cuman gugur 2 atau mungkin 3. Tapi kalau mu'allaq gugur semua sanad, kan begitu. Di dalam Sahih Bukhari juga ada hadis-hadis mauquf. Secara apa? Secara mu'allaq, bahkan secara mu'allaq mauquf, dibawakan pendapat-pendapat sahabat, kalamnya sahabat misalnya, ya. Disebutkan seperti Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan asar mauquf dari Abu Darda As-Sughra bahwa beliau rahimahullahu taala kalau beliau duduk dalam salat jalasat jilsatar rajul. Beliau duduk seperti duduknya laki-laki, wa kanat faqihah, dan beliau adalah seorang yang faqihah. Ya, jadi hadis mauquf juga banyak dalam Sahih Bukhari. Mu'allaqat banyak dalam Sahih Bukhari, tidak pakai sanad. Terus apa bedanya dengan Al-Muwatta? Jelas sampai sini? Ya. Nah, Al-Muwatta ada hadis-hadis mursal di dalamnya. Ada hadis-hadis mursal di dalamnya. Nah, maka ini dikatakan oleh para ulama menjawab bahwa yang dimaksud oleh klaim yang mengatakan bahwa Al-Bukhari adalah orang yang pertama kali menghimpun hadis sahih, ya, adalah
yang pertama kali menghimpun hadis sahih bi'tibar dari sudut pandang istilah yang ma'hud, istilah yang sudah baku, yang memenuhi 5 kriteria yang disebutkan. Itu yang dimaksudkan di situ. 5 kriteria hadis sahih itu setelah bakunya definisi, maka pernyataan ini dilontarkan. Dikatakan bahwa orang yang pertama kali menghimpun hadis sahih, ya, yakni dengan kriteria hadis sahih yang sudah disepakati, yang ma'hud itu cuman adalah Al-Bukhari rahimahullah. Adapun Imam Malik, ya, kita terima, ya, kita terima bahwasanya beliau bisa dikatakan sebagai orang yang pertama kali menulis atau mengumpulkan hadis sahih, tapi bukan dengan istilah yang ma'hud. Bukan dengan istilah yang ma'hud. Kenapa? Karena Imam Malik rahimahullahu taala banyak dalam Muwatta terdapat hadis-hadis mursal. Dan Imam Malik termasuk ulama yang memandang hadis mursal itu hujjah. Jadi hadis mursal sahih menurut beliau, tapi menurut istilah yang ma'hud, mursal itu dhaif. Mursal itu dhaif. Paham sampai sini? Ya. Maka kesimpulan, siapakah yang paling pertama kali menulis, ya, atau mengumpulkan hadis sahih al-mujarrad? Kita katakan kalau yang dimaksud dengan as-sahih al-mujarrad ini adalah sahih dengan istilah yang ma'hud, yang sudah disepakati dengan 5 kriterianya, maka kita katakan Al-Bukhari orang yang pertama. Bila syak, Al-Bukhari orang pertama. Tapi kalau yang dimaksud dengan sahih, yakni, ya, yang dianggap oleh penulisnya, ya, sahih, ya, dan demikian keadaannya memang, ya, di mana Imam Malik rahimahullahu taala mempersyaratkan atau menerima hadis mursal sebagai hadis yang sahih, maka kita katakan Imam Malik rahimahullahu taala adalah orang yang pertama. Tapi tadi menurut istilah yang ma'hud, Imam Malik nggak bisa dikatakan semua hadis-hadis di dalamnya sahih. Kenapa? Karena banyak hadis mursal di dalamnya. Walaupun menurut penulis mursal itu sahih. Jelas sampai sini? Maka apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, awwalu man i'tana bi jam'is sahih, yakni Imam Al-Bukhari rahimahullah, yakni as-sahih ala istilahil ma'hud. Yakni sahih yang menghimpun 5 syarat tadi. Al-Bukhari yang paling pertama. Ada ulama sebelum beliau yang menulis, yang menghimpun hadis-hadis sahih, tapi bukan dengan istilah yang ma'hud, melainkan, ya, di mana penulisnya rahimahullahu taala menganggap hadis mursal itu adalah hadis yang sahih, yaitu Imam Malik rahimahullahu taala. Saya kira ini kesimpulan mengenai masalah awwalu man sannafa fi sahih. Tapi, ya, karena sahih yang kita ketahui dan yang diperbincangkan dalam ilmu ini adalah sahih al-ma'hud, maka mungkin tidak perlu disinggung masalah Imam Malik dikatakan awal man sannafa sahih dengan syarat begini dan begitu, atau dengan catatan bahwa beliau menganggap mursal. Itu tidak perlu. Kenapa? Karena sahih yang dibicarakan, ya, dalam mustalahul hadis, ya, dalam kitab ini atau dalam buku-buku riwayat adalah apa? Sahih yang menghimpun 5 persyaratan tadi yang sudah disebutkan di awal kitab. Baik. Adapun kalau dikatakan di Bukhari ada mauqufat, di Malik juga ada mauqufat, di sini muallaq, di sini ada mu'dhal dan semacamnya, ya, semua orang tahulah perbandingannya. Ya, kesahihan atau hadis-hadis muallaqat dalam Sahih Bukhari, ya, itu semua dengan hampir semuanya sahih. Segelintir saja yang sanadnya ada inqita' yasir, sedikit. Ya. Jelas? Demikian pula muallaqat itu disambung di tempat-tempat yang lain. Nah, demikian pula hadis-hadis mauquf yang beliau sebutkan secara umum lebih sahih dibandingkan yang tersebut dari Imam, dibandingkan hadis-hadis balagan atau mauqufat dari Imam Malik rahimahullahu taala. Baik. Jadi ini kesimpulan dalam masalah awwalu man sannafa as-sahih, yakni as-sahih al-mujarrad ala istilahihil ma'hud, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, dan saya kira ma'ruf, ya, kisah bagaimana sebab Al-Bukhari rahimahullahu taala pertama kali memiliki niat untuk menulis Sahih Al-Bukhari. Tsumma qala rahimahullahu taala, fahuma asahhu kutubil hadis. Kedua kitab ini adalah kitab hadis yang paling sahih. Ya, kedua kitab ini merupakan kitab hadis yang paling sahih. Ini dibandingkan yang lain. Dan i'tirad tadi kita katakan i'tirad terhadap Sahih Al-Bukhari, yang mengatakan yang
bahwa Sahih Bukhari merupakan kitab sahih yang pertama. Ya, selain i'tirad dari arah Al-Muwatta, ya, ada yang mengatakan tadi ya Al-Muwatta adalah kitab yang paling pertama. Ada juga yang mengatakan Imam Ahmad, ya Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad lebih dahulu dibandingkan Imam Al-Bukhari. Ya. Namun tadi sebagian menganggap Musnad Imam Ahmad termasuk juga kitab yang pertama yang ditulis dalam sahih, karena Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan kepada putranya bahwa tulislah semua hadis-hadis dalam Al-Musnad karena saya tidak memasukkan di dalamnya kecuali yang sahih. Taib, tentunya kalimat Imam Ahmad di sini sama seperti para ulama yang lain yang yashtarituna sihha fi kitabihi. Ya. Mereka berusaha dengan semaksimal mungkin dengan ijtihad mereka untuk tidak memasukkan dalam kitabnya kecuali hadis-hadis yang sahih. Tapi kenyataan ya tidak demikian. Berbeda halnya dengan Bukhari dan Muslim, usaha mereka untuk tidak memasukkan kecuali hadis sahih, ya itu disetujui oleh semua ulama. Berbeda halnya dengan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, walaupun klaim beliau mengatakan kepada putranya tidak ada yang saya masukkan kecuali yang sahih, yakni sahih menurut beliau, tapi yang lain belum tentu terima. Jelas sampai sini. Demikian pula misalnya siapa Sahih Ibnu Khuzaimah, dikatakan Sahih Ibnu Khuzaimah, yakni menurut penulis ya ini hadis sahih semua di dalamnya, betul menurut penulis, tapi menurut yang lain belum tentu. Sahih Ibnu Hibban juga demikian, klaimnya sama, yakni beliau setiap penulis yang menamakan kitabnya As-Sahih, yakni berusaha semaksimal mungkin untuk memasukkan atau hanya memasukkan hadis sahih dalam bukunya, tapi tidak ada yang betul-betul memenuhi kriteria ya yang disepakati dan diterima kecuali Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi banyak ulama yang mempersyaratkan hadis sahih dalam kitabnya, banyak, bukan hanya Bukhari Muslim, banyak, tapi tidak ada yang betul-betul memenuhi dan diterima oleh umat, ya talaqqatul ummah bil qabul dari generasi ke generasi kecuali Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, masalah berikutnya, setelah diketahui bahwa Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim adalah asahul kutubil musannafah, ya. Sekarang pindah ke masalah yang baru, ayyuhuma asah. Dari dua kitab ini Bukhari dan Muslim yang mana yang paling sahih? Ya. Qala rahimahullahu taala wal Bukhari arjah li'annahu ishtarata fi ikhrajihi al-hadits fi kitabihi hadza ay yakuna ar-rawi qad asara shaykhahu wa thabata 'indahu sama'uhu minhu. Baik. Al-Bukhari rahimahullahu taala lebih rajih, yakni Sahih Bukhari lebih rajih kata beliau. Kenapa? Karena Al-Bukhari mempersyaratkan dalam hadisnya, mempersyaratkan untuk hadis yang dimasukkan dalam bukunya ini, yakni dalam Sahih Al-Bukhari, dipersyaratkan bahwa si rawi itu satu masa dengan gurunya dan telah subut sama'nya dari gurunya. Namanya subutus sama' walau marrah. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala tidak akan memasukkan hadis di dalam Sahih Bukhari kecuali beliau sudah pastikan, ya. Beliau sudah pastikan bahwa ini rawi pernah mendengar dari gurunya walaupun sekali. Dia juga pernah mendengar dari gurunya walaupun sekali. Dia juga pernah mendengar dari gurunya walaupun sekali. Terus sampai ke atas, sampai ke sahabat. Ya, sampai ke para sahabat. Dia pastikan seperti itu. Sementara walam yashtarit Muslimun as-sani balik tafa bi mujarradil mu'asara. Sementara Imam Muslim tidak mempersyaratkan itu. Ya, tidak mempersyaratkan harus subutul liqa walau marrah. Tapi yang beliau persyaratkan hanyalah imkan, ya. Imkanul liqa, yakni mujarrad al-mu'asarah. Tentunya yang dimaksud di sini mujarrad al-mu'asarah bukan sekedar semasa, tapi satu masa dan imkanul liqa, mungkin berjumpa. Itu yang dipersyaratkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi kalimat di sini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, balik tafa bi mujarradil mu'asarah, sekedar satu masa, ini kurang detail, ya kurang detail dalam penyebutan. Kenapa? Karena kelazimannya biar satu masa, tapi kalau satu di kutub utara, satu kutub selatan misalnya, tapi satu masa itu dianggap muttasil oleh Imam Muslim. Padahal tidak demikian. Beliau tidak sekedar mempersyaratkan mu'asarah satu masa, tapi juga dipersyaratkan imkanul liqa, mungkin berjumpa. Walaupun tidak sebut pernah berjumpa, tapi apa? Yang penting pernah berjumpa.
Jelas? Ya. Afwan, yang penting mungkin berjumpa. Misalnya ada dua orang di satu masa. Satunya di Naisabur, satunya di Baghdad. Ini memungkinkan berjumpa. Ini memungkinkan berjumpa. Jelas sampai sini? Ya ini tentunya di zaman tersebut kita tahulah pola rihlanya para ulama itu sejauh apa, ke arah mana, ya. Pola rihlanya di zaman dahulu itu berputar di daerah mana, kita bisa ketahui. Jadi walaupun mungkin jarak jauh, tapi memungkinkan di zaman tersebut dan itu termasuk jalur rihla yang masyhur, maka ini dianggap mungkin al-liqa, mungkin berjumpa. Jelas ya? Baik. Ada dua permasalahan yang ingin kita jelaskan di sini. Masalah yang pertama, dikatakan di sini bahwa Al-Bukhari rahimahullahu taala, atau ada tiga masalah. Masalah yang pertama, dikatakan di sini bahwa Al-Bukhari rahimahullahu taala mempersyaratkan subutul liqa fi kitabihi hadza, di kitabnya ini. Dan ini pendapat ba'dhi ahli ilm. Pendapat sebagian ahli ilm yang mengatakan bahwa persyaratan Al-Bukhari subutul liqa walau marrah itu hanya beliau persyaratkan dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun di kitab-kitab beliau di luar, beliau tidak mempersyaratkan itu. Dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kemudian dalam kitab Al-Ajza misalnya, beliau punya kitab juga Birrul Walidain, ya. Kemudian dalam ajza seperti juz' Raf'ul Yadain, juz' Khalqi Af'alil Ibad, tidak dipersyaratkan semua itu. Ya. Jadi yang beliau persyaratkan subutul liqa walau marrah hanya dalam Sahih Al-Bukhari saja. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, dan ini yang dirajihkan oleh sebagian masyayikh kami yang punya ihtimam dengan Sahih Al-Bukhari, ya, mengatakan bahwasanya syarat dari Al-Bukhari rahimahullah, yakni subutul liqa walau marrah, ini merupakan persyaratan Al-Bukhari di semua kitab beliau, bukan hanya dalam Sahih Bukhari. Bukan hanya dalam Sahih Bukhari, tapi juga di luar Sahih Bukhari. Jelas sampai sini? Ya, dalam Sahih Bukhari cuman berapa? 6.000-an hadis. Sementara beliau menghafal apa? Hafiztu mi'ata alf hadis sahih, kata Al-Bukhari. Saya menghafal 100.000 hadis sahih. Tentunya 100.000 hadis sahih di sini bukan 100.000 hadis sahih, 100.000 matan ya, tapi 100.000 dihitung dengan jalan-jalannya semua maksudnya. Nanti kita akan terangkan. Jelas sampai sini ya. Jadi sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya persyaratan subutul liqa itu bukan persyaratan Al-Bukhari di Sahih Bukhari saja, tapi di luar Sahih Al-Bukhari juga beliau persyaratkan hal tersebut. Ya, dalam Adabul Mufrad beliau persyaratkan, ya. Kemudian dalam dalam juz' yang dalam ajza beliau, dalam kitab Birrul Walidain atau kitab-kitab yang lain, ya, dalam kitab-kitab hadis beliau tetap mempersyaratkan subutul liqa, ya, dalam sebagai syarat ittisal. Jelas sampai sini? Nah, kalau ada yang bertanya, ditemukan dalam Al-Adabul Mufrad, ya, ditemukan dalam Al-Adabul Mufrad misalnya ada hadis-hadis yang munqati, yang sanadnya terputus. Jelas sampai sini? Ya, maka jawabannya, ya, terus kenapa? Para ulama di zaman dahulu beristidlal dengan hadis-hadis dhaif dalam bab itibar, dalam bab syawahid, ya, dalam bab syawahid, bahkan dalam fadailul amal. Ini merupakan pendapat jumhur muhaddisin, mereka beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal dengan beberapa kriteria yang disebutkan. Saya insyaallah taala. Ya. Maka tidak ada yang mengatakan bahwa dalam Adabul Mufrad semua hadis sahih. Cuman kita katakan untuk hadis sahih bagi Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau persyaratkan ini di semua di semua hadis sahih yang beliau masukkan di kitab-kitabnya. Walaupun dari pungkiri memang di dalam kitab Al-Mufrad ada hadis yang tidak bersambung sanadnya. Yakni hadis itu menurut Al-Bukhari dhaif. Cuman beliau masukkan sebagai bentuk syawahid. Sebagai bentuk syawahid. Pendukung untuk hadis yang sahih tersebut. Jelas sampai sini? Ini setidaknya ada dua pendapat ya di kalangan ahlul ilm dalam masalah apakah subutul liqa ini hanya beliau persyaratkan dalam Sahih Bukhari, atau beliau juga atau subutul liqa ini merupakan syarat hadis sahih menurut Al-Bukhari di semuanya. Saya rubah bahasanya. Saya ulangi. Apakah subutul liqa ini adalah persyaratan Al-Bukhari khusus dalam Sahih Bukhari, ataukah subutul liqa ini merupakan syarat sahih menurut Al-Bukhari? Karena kan ada sebagian yang mengatakan seperti ini.
sebenarnya mazhab Al-Bukhari dalam masalah ittisal sama seperti Imam Muslim, yaitu yang penting mungkin liqa, sama seperti Imam Muslim. Tapi khusus dalam Al-Bukhari beliau punya syarat lebih ketat. Jadi seakan-akan Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk syarat sahih, untuk syarat ittisal sama seperti ulama yang lain. Tapi khusus dalam Sahih Bukhari beliau naikkan sedikit Beliau naikkan sedikit persyaratannya, yaitu harus subutul liqa. Ya. Jadi sebenarnya subutul liqa ini bukan syarat ittisal menurut Al-Bukhari, melainkan hanya khusus dalam Sahih Bukhari saja. Adapun di luar Sahih Bukhari, yang penting imkanul liqa. Ya. Ini pendapat yang pertama yang kita sebutkan tadi. Sementara pendapat yang kedua mengatakan tidak. Subutul liqa ini memang syarat hadis sahih menurut Al-Bukhari. Maka kapan ada hadis yang imkanul liqa, itu tidak muttasil menurut Al-Bukhari. Ya. Jadi tidak sahih menurut Al-Bukhari. Kita tidak bilang hakikatnya, tapi menurut Al-Bukhari itu beliau tidak dianggap muttasil. Kalau sekedar imkanul liqa. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini dua pendapat dalam masalah ini. Sebagian masyayikh kami menguatkan pendapat yang kedua dan sebagian lain menguatkan pendapat yang pertama. Ala kulli hal ini dua pendapat dalam masalah ini. Kemudian masalah yang kedua, dikatakan di sini bahwa Imam Muslim rahimahullahu taala tidak mempersyaratkan dalam sahihnya seperti Al-Bukhari subutul liqa. Yang beliau persyaratkan hanya imkanul liqa. Dan beliau Imam Muslim rahimahullahu taala telah memaparkan panjang lebar, ya, dalam tanda kutip beliau agak tegas dan keras, ya, menetapkan masalah ini bahwa syarat ittisal itu imkanul liqa, tidak mesti subutul liqa. Beliau terangkan panjang lebar di muqaddimah Sahih Muslim. Bahkan beliau menyangga dengan keras orang-orang yang mempersyaratkan subutul liqa. Harus dipastikan berjumpa. Ya. Harus dipastikan berjumpa walaupun sekali. Beliau bantah, menganggap itu tidak ada salafnya dan seterusnya dengan bahasa yang tegas. Bahkan beliau menyebutkan beberapa riwayat yang semua ulama sepakat bahwa ini sahih, tapi tidak ada subutul liqa di situ. Menunjukkan inilah pendapat para ulama ahli hadis. Jelas sampai sini? Dan para ulama berbeda pendapat mengenai siapakah orang yang disanggah oleh Imam Muslim dalam muqaddimah itu. Siapa yang dibantah oleh Imam Muslim dalam muqaddimah? Ya, ada yang mengatakan yang dibantah adalah Imam Al-Bukhari. Ya. Ada yang mengatakan yang dibantah oleh Imam Muslim adalah Ali bin Al-Madini. Karena karena Al-Bukhari mengikuti Ibnu Al-Madini dalam hal ini. Ali Ibnu Al-Madini juga mempersyaratkan subutul liqa. Dan Al-Bukhari kelihatannya sepakat dengan gurunya dalam hal ini. Ya. Beliau sepakat dengan gurunya dan mengambil hal ini dari gurunya, Ali Ibnu Al-Madini. Kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Mastasghartu nafsi illa 'inda Ali Ibnu Al-Madini." Saya tidak pernah memandang diri saya remeh kecuali di hadapannya Ibnu Al-Madini, Ali Ibnu Al-Madini, Ali ibn Abdullah bin Ja'far Al-Madini rahimahullahu taala. Baik. Jadi dua ulama besar ini mempersyaratkan hadis sahih harus subutul liqa baru dianggap muttasil. Nah, sebagian mengatakan yang dibantah oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya adalah Al-Bukhari. Sebagian mengatakan yang dibantah adalah Ali Ibnu Al-Madini. Dan ini dua pendapat sangat lemah. Ya, kalau kita mengetahui bagaimana ta'zimnya Imam Muslim kepada Al-Bukhari, ya, dan bagaimana ta'zimnya Al-Bukhari kepada Ibnu Al-Madini, tidak mungkin seorang murid itu akan berkata seperti itu kepada guru dari gurunya yang dihormati, ya, dari orang yang dihormati oleh gurunya, Ibnu Al-Madini, kan begitu kan? Ya, jadi beberapa masyayikh mengatakan itu bukan Imam Bukhari yang dimaksudkan, bukan Imam Muslim yang bukan Ali bin Al-Madini yang dimaksudkan, yang dibantah oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya. Namun yang beliau maksudkan adalah ta'ifatum min al-Jahmiyah. Ta'ifatum min al-Jahmiyah. Mereka mempersyaratkan hal tersebut untuk diamalkan. Jelas sampai sini? Mereka mengatakan pokoknya kalau ada hadis tidak subutul liqa maka harus dibuang, enggak boleh diamalkan sama sekali. Dan ini memang konsekuensinya mazhab Jahmiyah ini akan membuang banyak hadis. Sementara Ibnu Al-Madini dan Imam Al-Bukhari rahimahullah, mereka mempersyaratkan subutul liqa walau marrah itu pada hadis sahih.
ya, untuk mengatakan hadis itu sahih harus subutul liqa walau marrah. Tapi bagaimana dengan hadis yang tidak subutul liqa? Apakah dibuang? Beliau berdua tidak mengatakan seperti itu. Tetap diamalkan atau tetap ada hal-hal yang bisa menguatkan. Ya, jelas sampai sini. Jadi mereka bedakan antara sahih dengan kemudian kalau tidak sahih berarti dibuang. Tidak kan? Tidak seperti itu. Karena maratibus sahih juga bertingkat-tingkat dan apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya ada penguat sebagaimana yang akan datang nanti. Kalau ada penguat dari hadis yang lain ataukah ada penguat dari fatwa sahabat atau penguat dari Al-Qur'an atau penguat dari qawaid syariat yang muttafaq dan seterusnya, maka hadis dhaif bisa diamalkan. Hadis dhaif bisa diamalkan. Maka Al-Bukhari rahimahullah tidak memandang seperti itu. Beliau hanya mengatakan syarat hadis sahih adalah subutul liqa. Tapi kalau tidak subutul liqa bukan berarti dibuang, enggak boleh diamalkan. Jelas sampai sini? Nah, adapun sekte Jahmiyah ini mengatakan seperti itu, bahwa pokoknya kalau tidak sebutul liqa sudah tidak boleh dipakai sama sekali. Ya, harus disingkirkan. Nah, ini yang disanggah dengan tegas oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya karena konsekuensinya akan membuang banyak hadis. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Ini sisi yang pertama, keunggulan dari Sahih Bukhari dibandingkan Sahih Muslim. Ini sekarang kita ke masalah yang ketiga ya. Masalah yang ketiga adalah sisi-sisi keunggulan Sahih Bukhari dibandingkan Sahih Muslim. Di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan satu saja. Ya. Satu sisi, satu faktor yang menyebabkan Sahih Bukhari asah dibandingkan Sahih Muslim, yaitu dari sisi syurut al-ittisal, bahwa ittisal dalam Sahih Bukhari lebih kuat dibandingkan ittisal dalam Sahih Muslim. Makanya kalau antum dapatkan dalam Sunan Abu Daud misalnya, dalam Sunan Abu Daud, antum dapatkan silsilah rawi fulan A dari fulan B. Tapi dia pakai an. Antum mau cek apakah dia berjumpa atau tidak? Ya. 6. Jelas sampai sini? Di antara cara untuk mengetahui dia berjumpa atau tidak, atau dia muttasil atau tidak, cek saja apakah riwayat A dari B ini ada dalam Sahih Bukhari Muslim atau tidak. Salah satunya saja. Misalnya Amr an Zaid masalan. Ini Amr dengan Zaid berjumpa enggak ya? Ittisal enggak sanadnya? Oh, ternyata saya cari pernah dapat sanad ini. Dibuka Sahih Muslim, oh ada Amr bin Zaid. Sudah, berarti yang ini bersambung. Enggak perlu dicari-cari lagi. Sudah dijamin ittisalnya oleh Imam Muslim. Apalagi kalau dalam Bukhari lebih kuat ittisalnya. Jelas sampai sini secara umum seperti itu. Ya. Maka semua sanad-sanad dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu dijamin ittisal. Nah, maka keunggulan orang-orang yang menghafal sanad dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu akan memperingan sekali tugasnya dalam mengecek sebuah hadis. Setidaknya untuk bagian ittisalus sanad dia akan dapatkan banyak bantuan. Karena kapan dia dapatkan guru dan murid ya yang belum jelas statusnya, tapi ternyata ketemu di Bukhari atau di Muslim, maka sudah ini aman. Ittisalnya setidaknya sudah aman, pasti bersambung. Kenapa? Karena terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, ini sisi yang pertama, sisi arjahiyah yang pertama Bukhari dibandingkan Muslim, yaitu dari sisi kuwatul ittisal. Kemudian sisi yang kedua, kenapa Sahih Bukhari lebih kuat dibandingkan Sahih Muslim? Dikarenakan jumlah hadis, ya, jumlah hadis yang dikomentari atau dikritisi oleh para ulama dalam Sahih Bukhari lebih sedikit dibandingkan yang dikomentari pada Sahih Muslim. Kita tahu ada sebagian ahlul ilm yang mengkritisi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan tentunya levelnya ya tidak jauh-jauh beda dari keduanya. Seperti Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala dalam kitab beliau At-Tatabbu' wal Iltizamat, ya. Beliau mengkritisi ya hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Beliau mengkritisi hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kritikan itu belum tentu kena. Ya, kadang Ad-Darqutni yang benar, kadang Bukhari dan Muslim yang benar. Ya, yang jelas dikatakan oleh para ulama bahwa kritikan Ad-Darqutni kepada Al-Bukhari dan Muslim yang masuk itu lebih sedikit kritikan yang kena dibandingkan yang tidak kena. Ya, kebanyakannya Bukhari dan Muslim lebih benar dibandingkan kritikannya Ad-Darqutni rahimahullah. Jadi sisi yang kedua, sisi arjahiyah yang kedua, yakni kalau kita berbicara sekedar pokoknya dikritik, terserah yang mana yang benar, yang mengkritik atau yang dikritik. Ya.
Kalau kita berbicara jumlah hadis-hadis yang dikritik pada Sahih Bukhari, itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dalam Sahih Muslim. Jelas ya? Adapun jumlah hadis yang dikritisi dalam Sahih Bukhari, itu jumlahnya ada 80 hadis saja. Hanya 80 hadis dalam Sahih Bukhari. Sementara dalam Sahih Muslim 2 kali lipatnya, 160 hadis. 130 hadis. Ya, 130 hadis. Nah, kalau dalam Sahih Bukhari dalam Sahih Bukhari 80 hadis, sementara dalam Sahih Muslim 130 hadis. Kemudian sisi yang ketiga, Sahih Bukhari lebih unggul dibandingkan Sahih Muslim, yakni jumlah perawi yang dikritisi pada Sahih Bukhari lebih sedikit dibandingkan jumlah perawi yang dikritisi dalam Sahih Muslim. Ya, jumlah perawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari itu lebih sedikit dibandingkan jumlah perawi yang dikritik pada Sahih Muslim. Iya. Dalam Sahih Bukhari ada 80 orang rawi yang dikritisi, sementara dalam Sahih Muslim 2 kali lipatnya, 160 rawi. 160 perawi. Baik. Itu pun 80 rawi yang dikritik pada Al-Bukhari itu kebanyakannya gurunya Bukhari langsung. Jadi Al-Bukhari berjumpa langsung dengannya. Ya. Sementara Ad-Daraqutni jelas tidak bertemu. Atau ulama yang lain. Dan tentunya orang yang lebih tahu tentang gurunya adalah siapa? Al-Bukhari sendiri. Karena itulah 80 rawi yang dikritik ini kebanyakannya Al-Bukhari yang lebih benar karena dia lebih kenal dengan gurunya dibandingkan yang mengkritisi gurunya itu. Jadi kebanyakan 80 rawi yang dikritik pada Sahih Bukhari, kebanyakannya adalah guru Al-Bukhari sendiri, di mana beliau lebih tahu tentang hadis-hadis gurunya dibandingkan orang yang datang belakangan. Sementara rawi-rawi dalam Sahih Muslim yang totalnya 160 orang itu yang dikritisi, kebanyakannya itu Imam Muslim tidak berjumpa dengannya, yakni di tabaqat guru-gurunya ke atas. Ya, guru-gurunya ke atas. Baik. Ini sisi yang kedua, mengapa sisi arjahiyah Bukhari dengan Al-Bukhari lebih unggul dibandingkan Muslim, dan keduanya disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Ada sisi yang ketiga sebenarnya, tapi ini sekedar istinas saja. Sisi istinas ya, pendukung sajalah. Bahwa dikarenakan Muslim adalah tilmidz Al-Bukhari dan Muslim mengambil kemampuan ilmu hadisnya, ilalnya itu dari Al-Bukhari. Kata Daraqutni rahimahullahu taala, laula al-Bukhari ya lama ja'a Muslimun wala raha. Seandainya bukan karena Bukhari, Muslim tidak akan seperti ini sekarang. Ya. Yani ilmu beliau, kemampuan beliau ya dalam ilmu ini kebanyakannya diambil dari Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, setelah memahami tiga sisi arjahiyah Bukhari dibandingkan Muslim, yang pertama dari sisi ittisalus sanad, quwwatul ittisal, yang kemudian dari sisi yang kedua adalah jumlah ahadits al-muntaqada fihi atau fihima, kemudian yang ketiga apa? Arwat al-muntaqal fiha. Ya, arwat al-muntaqada fiha. Rawi-rawi yang dikritisi padanya selalu lebih kecil Bukhari dibandingkan Muslim. Kata beliau berdasarkan sisi tarjih ini, wa min hahuna yang fasilu lakan niza'u fi tarjih sahih al-Bukhari ala Muslim. Ya, maka nampaklah sisi arjahiyahnya lebih kuatnya Sahih Bukhari dibandingkan Muslim, kama huwa qaulul jumhur khilafan li Abi Ali An-Naisaburi Syekhil Hakim. Ya, dan sekelompok ulama Maghrib di mana mereka mendahulukan mengatakan Sahih Muslim lebih sahih dibandingkan Sahih Al-Bukhari. Nah, maka ini dua pendapat dalam masalah ayyuhuma asah, Bukhari atau Muslim. Ini dua pendapat. Jumhur ulama memandang Bukhari lebih asah dibandingkan Muslim. Sebagian Magharibah dan juga Abu Ali An-Nasaburi mengatakan Muslim lebih rajih dibandingkan lebih asah dibandingkan Sahih Al-Bukhari. Pendapat yang ketiga mengatakan keduanya sama. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Muqni. Namun beliau tidak menisbatkan pendapat ini kepada siapapun. Ya, yakni dikatakan qila, ada yang berpendapat seperti ini, yakni keduanya sama tingkatannya, Bukhari dan Muslim. Dan pendapat yang keempat adalah tawaqquf, tidak mengatakan ini yang paling rajih.
Ya, dan ini pendapat yang keempat, tawakuf, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Taib wallahu taala alam bisawab. Ini 4 pendapat berkenaan dengan asah, ayyuhum asah, Al-Bukhari atau Muslim. Wallahu taala alam bisawab. Taib, saya kira cukup sampai sini. Masih ada dua pembahasan lagi berkenaan dengan masalah Sahih Bukhari dan Muslim, ya, yang insyaallah taala kita akan bahas. Bukan 2 ya, 2 sampai judul yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir di situ. Masih ada 2 sebelum masuk ke jumlah hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di sini beliau menyebutkan beberapa masail berkenaan dengan Bukhari dan Muslim karena tadi jalalah kedua imam ini dan 2 kitab ini talaqqathul ummah bil qabul, maka sangat layak untuk diberikan beberapa pembahasan tersendiri, ya, dibahas beberapa masail tersendiri yang berkenaan dengan kedua kitab ini. Para ulama ihtimam, ya, untuk membicarakan segala hal yang berkenaan dengan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.